Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Jamal kali ini akan menjelaskan tentang cloud computing khususnya di bagaimana dia penerapannya itu di aplikasi terdistribusi. Jadi khusus studi kasusnya nanti kami akan membahas di Ensoe dan Smart Grid. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah ketergantungan pada cloud terpusat. Volume data dari IT dan aplikasi meningkat sangat cepat sehingga terjadi data overload. Semua data dikirim ke cloud, akibatnya bandwidth menjadi boros, mahal, dan tidak efisien. Selain itu, arsitektur ini menimbulkan latensi tinggi sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan aplikasi terdistribusi dengan memindahkan sebagian pemrosesan ke Node Edge. Dengan pendekatan ini, sistem tetap berjalan meskipun koneksi ke cloud terputus. Penggunaan bandwidth lebih efisien dan latensi jauh lebih rendah. Hal ini sangat penting untuk aplikasi real-time seperti smart grid dan jaringan 5G. Berangkat dari masalah penumpukan data yang tadi sudah dijelaskan, solusi dari kami adalah mengadopsi pendekatan Cloud Edge Continuum. Jadi, ini adalah sebuah perubahan pola pikir. Kalau dulu kita terbiasa dengan sistem yang serba terpusat, cloud atau cloud sentris, sekarang kita bergeser ke sistem hibrida yang terdistribusi. Kenapa sih harus hibrida? Tujuannya simpel, kita ingin memanfaatkan keunggulan edge computing yang posisinya ada di dekat sumber data. Dengan begitu, kita bisa mengurangi beban kerja cloud sekaligus mengatasi masalah lemot atau latensi. Jadi, cara kerjanya begini. Data itu akan diproses sedekat mungkin dengan tempat asalnya, yaitu di edge. Jadi, tidak semua data mentah harus dikirim ke pusat. Hanya data yang memang butuh analisis berat dan jangka panjang saja yang akan dikirim ke cloud. Nah, supaya kita satu frekuensi, memahami solusi ini penting banget untuk membedakan dua konsep utama, yaitu cloud dan edge. Pertama, soal cloud computing. Di konteks ini, kita melihat cloud sebagai pusat komputasi yang punya performa tinggi dan skala raksasa. Jadi bayangkan, cloud ini fungsinya sebagai gudang penyimpanan yang masif dan tempat untuk melakukan analisis yang rumit dan sifatnya jangka panjang. Selain itu, pasangannya adalah edge computing. Nah, sesuai namanya, komputasi ini dilakukan di tepian jaringan telekomunikasi. Jadi, posisinya nempel banget sama perangkat atau user. Nah, karena dia ada di depan, fungsi utamanya yaitu untuk caching data, pemrosesan awal atau pre-processing, dan membantu meringankan tugas komputasi pusat. Jadi, intinya, cloud itu otak besarnya ada di pusat, sedangkan edge adalah saraf responsif yang ada di lapangan. Oke, sekarang masuk ke bagian arsitektur aplikasi. Nah, untuk aplikasi di sini itu menggunakan tier model ya. Jika teman-teman lihat di sini ada piramida terbalik yang isinya yang paling atas itu ada thing, yang kemudian yang lapisan kedua itu ada edge, dan yang paling bawah itu ada cloud. Nah, kalau dilihat yang paling atas di sini thing atau client layer, ini sebenarnya lapisan yang paling depan. Jadi isinya itu perangkat fisik buat semua eksekusi perintah. Contohnya kayak sensor IoT, aplikasi HP, atau smart meters. Nah, tugasnya hanya menangkap data di sini. Nah, sedangkan untuk edge layer di sini baru data dari sensor tadi itu sebenarnya nggak langsung semua dikirim ke pusat, tapi data yang dikirim dari layer thing tadi itu diproses dulu atau diproses secara lokal yang disebut dengan caching. Nah, tujuannya biar responnya itu lebih cepat dan tanpa harus menunggu pemrosesan dari server pusat. Nah, lalu lanjut ke bagian cloud layer. Nah, ini baru lapisan yang paling bawah, karena ini termasuk ke dalam cloud pusat. Jadi bagian ini tuh digunakan untuk analitik yang berat kayak big data atau penyimpanan jangka panjang yang butuh performa tinggi dan skala tak terbatas. Jadi di sini konsepnya itu pembagian tugas. Edge itu digunakan untuk pemrosesan yang butuh cepat diselesaikan, sedangkan untuk cloud di sini digunakan untuk pemrosesan yang sangat besar yang membutuhkan power yang tinggi, seperti itu.
Nah, lanjut ke mekanisme two-way computing streams. Di sini ada dua konsep. Pertama yaitu konsep lama dan konsep baru yang menggunakan two-way. Jadi untuk konsep lama di sini dulu tuh alurnya itu hanya linear. Jadi dari data producer atau si penghasil data, semua data mentah itu dikirim langsung secara lurus ke cloud. Baru hasilnya nanti dikembalikan ke consumer. Nah, masalahnya cara ini itu membebani bandwidth dan bikin lambat kalau datanya ada banyak. Nah, sedangkan di two-way ini, di konsep yang baru, ini tuh menggunakan perantara edge. Jadi di sini edge ini sangat krusial. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di edge ini? Jadi nggak semua data itu diteruskan ke cloud karena edge melakukan computing offload dan data caching di sini. Nah, maka dari itu di sini edge bisa memproses data dan langsung memberikan hasilnya ke pengguna saat itu juga. Jadi nggak perlu diproses dulu di cloud karena pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini edge itu berfungsi untuk melakukan manajemen IoT dan melindungi privasi data sebelum data tersebut diekspos ke jaringan publik. Jadi inti dari two-way computing streams ini adalah dengan mekanisme ini kita bisa hemat bandwidth dan mendapatkan respon yang jauh lebih cepat. Oke, sekarang aku mau membahas tentang tantangan pengembangan di Cloud Edge Computing. Pada pengembangan sistem Cloud Edge, pengembangannya tuh gak cuma satu, tapi saling berkaitan. Yang pertama itu ada keterbatasan bandwidth. Karena Edge device jumlahnya banyak dan tersebar, data itu gak bisa terus-menerus dikirim mentah ke cloud. Maka sistem itu harus pintar memilih data mana yang benar-benar perlu dikirim. Kedua, ada heterogenitas perangkat di Edge. Perangkat Edge punya spesifikasi hardware dan sistem operasi yang berbeda-beda. Ini bikin proses integrasi dan deployment aplikasi jadi lebih kompleks. Yang ketiga itu ada data abstraction, yaitu di mana data dari sensor itu sangat mentah dan beragam formatnya, sehingga perlu disederhanakan dulu agar bisa diproses secara beragam oleh aplikasi. Dan yang terakhir itu ada security and privacy. Karena perangkat Edge itu tersebar secara fisik dan berada di lingkungan terbuka, risiko kebocoran data jauh lebih tinggi, jadi pengamanan data menjadi tantangan utama yang tidak bisa diabaikan. Selanjutnya kita akan membahas ke stack teknologi. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, digunakan beberapa teknologi, yaitu yang pertama ada containerization and orchestration seperti Docker dan Kubernetes. Teknologi ini memungkinkan aplikasi dipaketkan dalam bentuk microservices dan didistribusikan ke Node Edge dengan lebih mudah dan konsisten. Yang kedua itu konektivitas 5G, khususnya URLLC atau kepanjangan dari Ultra Reliable Low Latency Communications. Hal ini penting untuk menjamin komunikasi yang cepat dan andal, terutama untuk aplikasi real-time. Dan ketiga itu ada Edge Intelligence atau model AI atau deep learning yang ringan dijalankan langsung di Edge, sehingga tidak perlu pemrosesan harus bergantung ke cloud terus. Yang keempat yaitu ada standardization, di mana penggunaan API standar seperti NGSILD yang membantu pertukaran data konstekstual antar sistem yang berbeda, sehingga interoperabilitas tetap terjaga. Oke, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus real-time wide area monitoring in cross-border scenario yang terjadi di Thessaloniki di Yunani dan perbatasan antara Blagoevgrad di Bulgaria pada periode 2021 hingga 2024. Jadi konteks tantangan dari studi kasus ini adalah sistem transmisi listrik lintas border ini sangat masif, yaitu memiliki lebih dari 30.000 km kabel tegangan tinggi dan 600 gardu induk. Nah, ketergantungan pada jaringan fiber optik konvensional memiliki kendala, yaitu pertama biaya tinggi dan waktu deployment yang lama. Nah, yang ditemukan di sana solusi adalah Smart 5 Grid, yaitu integrasi framework 5G Enhanced WAM atau Wide Area Monitoring pada sistem listrik Bulgaria dan Yunani. Dan dalam sistem ini memanfaatkan teknologi 5G URLLC atau Ultra Reliable Low Latency Communications atau SLASIC. Hasilnya adalah Smart 5 Grid ini mengatasi keterbatasan fiber optik
keterbatasan fisik fiber optik dan membuktikan bahwa 5G URLLC mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan resiliensi pemantauan jaringan listrik secara real time. Nah, apa korelasi dengan pengembangan aplikasi di industri? Transisi ke edge computing mengubah paradigma pengembangan aplikasi terdistribusi secara fundamental. Penggunaan microservices menjadi wajib agar modul dapat ditempatkan secara fleksibel, yaitu di edge atau di cloud, didukung oleh event-driven architecture yang memungkinkan memproses data asinkronus tanpa membebani navigasi. Di sisi lain, developer diharapkan pada tantangan menjaga data konsistensi di jaringan terfragmentasi serta tuntutan penerapan DevSecOps yang ketat untuk mengembangkan kode aplikasi yang berjalan di lingkungan fisik, tempat terbuka dan rentan. Baik, untuk kesimpulan dan manfaat dari cloud computing di aplikasi terdistribusi itu yang pertama, penerapan edge computing ini tuh fundamentally dia meningkatkan ya performa sistem karena tadi kita memisahkan beberapa posisi server pengaksesannya menggunakan edge gitu. Jadi ada beberapa location dan itu jadinya mereduksi latensi yang signifikan dan jadinya karena terpisah seperti tadi skalabilitasnya pun jadi lebih modular dan lebih terstruktur di infrastruktur yang terpusat dengan tetap menjamin reservasi privasi ini karena data sensitif yang tadi itu diproses secara lokal. Sinergi antara cloud dan edge ini pada akhirnya menciptakan arsitektur aplikasi terdistribusi yang sangat responsif dan efisien tentunya dalam penggunaan bandwidth serta mungkin memiliki tingkat resiliensi yang tinggi terhadap dinamika operasional. Oke, berikut ini referensi yang kami gunakan di materi yang kali ini. Primary source-nya kita menggunakan blog di Elsevier. Dan cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.